Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dan langsung saja kita jelang segmen Industri 360 hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa lagi-lagi mencuri perhatian publik. Yang terbaru, Purbaya menyebut akan menyetop aktivitas impor balpres pakaian bekas. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang ini yang masuk biasanya secara ilegal. Kebijakan ini memicu pro dan kontra. Di satu sisi, langkah berani untuk melindungi industri tekstil nasional. Di sisi lain, ancaman bagi hampir 1 juta pedagang kecil yang hidup dari pakaian bekas. Pasalnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mencatat ada sekitar 980.000 pedagang di Indonesia yang menjual thrifting. Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan penindakan tidak akan dilakukan di pasar-pasar seperti Pasar Senen, melainkan di titik masuk barang seperti pelabuhan dan gudang impor. Siapa yang nolak, saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Jadi benar-benar Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya, saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan supply-nya kurang, dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan supply-nya habis kan, kalau supply-nya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Ini kan ada tanggapan. Lantas apakah dengan kebijakan tersebut membuat industri TPT alias tekstil dan produk tekstil mampu bernafas lega atau justru ini hanya akan menjadi sekedar omon-omon saja? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Pak Retma, selamat siang. Siang Mbak. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Retma, kita lihat secara industri, APSIVI sendiri sebagai asosiasi kerap kali menyuarakan terkait dengan dampak kerugian yang terjadi akibat masuknya impor pakaian bekas. Saat ini sudah ada kebijakan terbaru dari pemerintah. Apakah sudah ada perubahan ataupun perbaikan di industri saat ini? Kalau di anggota di asosiasi kami ini kan belum ada perbaikan yang signifikan ya, karena memang ini kan nggak langsung, karena di dalam di market di pasar itu stok ini kan banyak ya, stoknya banyak. Mungkin kalau sekarang pun di stop dalam 3 bulan 4 bulan ke depan juga belum akan habis ya. Tapi kan sudah ada sinyal, ini kan sinyal yang penting. Ya. Sinyal ketika 4 bulan ke depan barangnya mulai turun, ada sinyal untuk industri untuk kembali berproduksi lagi gitu ya. Kemarin kan sempat banyak yang stop. Tapi kan ini kan juga baru dari sisi pakaian bekas, sedangkan PR-nya kan banyak. Pakaian import, pakaian baru dalam bentuk balpres juga masih banyak. Belum juga kain-kain yang ilegal juga masih banyak. Jadi artinya ini hanya sebagian sinyal yang diberikan oleh pemerintah untuk industri tekstil untuk bisa bangkit lagi begitu. Baik, impor pakaian ilegal secara keseluruhan ini berdampak begitu ya terhadap industri saat ini. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utamanya itu akan melakukan pengawasan di pelabuhan, tapi tidak melakukan razia-razia begitu ya di pasar-pasar. Anda melihat apakah ini sudah cukup efektif pendekatan seperti ini atau mungkin ada kekhawatiran tersendiri? Nah, itu pendekatan yang sangat tepat. Karena sebelum-sebelumnya itu kan penindakan di lapangan, di market, di pasar. Kalau penindakan di pasar, ya percuma kalau barang-barang masuk dari pelabuhannya terus-terusan. Ini kan yang di stop kan barang masuknya, jalur masuknya dari pelabuhan. Saya kira ini sudah langkah yang sangat-sangat tepat dilakukan. Oke, baik. Nah, industri tekstil sendiri memang kerap kali mendengarkan komitmen dari pemerintah ya, komitmen terkait penindakan import-import pakaian ilegal. Dalam jangka waktu mungkin let's say kita lihat dari 3 hingga 6 bulan ke depan, indikator-indikator apa yang mungkin menjadi acuan adanya perbaikan di industri tekstil saat ini? Tentu yang paling utama adalah dari sisi market, karena ini kan
yang diserang oleh barang-barang import, baik yang legal ataupun yang terutama yang ilegal, ini kan market kita. Jadi kalau marketnya mulai membaik, barang-barang ilegal ini berkurang banyak, tentu kita bisa mengisi dan kita akan berproduksi. Nah di sana baru kita akan melihat angka pertumbuhan dari sisi penjualan gitu ya. Nah tapi ini kan kita belum bisa melihat ya sejauh apa efektivitas, karena kan ini marketnya belum terlalu perubahannya di market belum terlalu signifikan nih. Nah, kalau yang saya lihat yang baru di stop itu di online. Di online ini udah nggak ada nih penjualan Bapres nih, udah stop ditutup. Tapi kalau yang kita lihat di pasar-pasar ini kan masih banyak, dan bukan hanya di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, bahkan kota-kota yang kelas 2 ya, seperti kabupaten itu di Garut, Sukabumi, itu ya Karawang. Ini kan banyak nih. Nah, itu kan stoknya masih banyak di situ. Jadi kita belum melihat ada perubahan market yang signifikan sebetulnya. Oke, dari kondisi market sendiri, melihat dari perilaku konsumen, daya beli konsumen, itu sebenarnya kondisinya seperti apa Pak Retma? Sebetulnya daya beli konsumen ini kita nggak buruk-buruk amat ya. Memang ada sedikit pelemahan gitu ya dari sisi konsumen, karena memang banyak yang PHK gitu kan, banyak yang terutama pabrik-pabrik tekstil, elektronik gitu ya, kan banyak yang stop, banyak yang PHK. Tentu daya beli konsumen akan turun, tapi juga belum sampai titik bukan termasuk yang rendah gitu ya, masih cukup ada daya beli. Artinya sebetulnya daya beli konsumen kita untuk membeli pakaian baru itu cukup ada. Nah, yang jadi masalah ini kan thrifting ini kan bukan hanya karena mereka nggak mampu beli, tapi ini kan karena ada gaya hidup ya, karena di sana ada brand gitu ya, ada pakaian-pakaian bekas brand. Ini yang saya kira bukan karena daya beli, tapi karena perubahan mindset, lifestyle. Karena lifestyle gitu ya. Kalau lifestyle saya kira tidak akan berpengaruh pada daya beli gitu ya. Daya belinya saya kira ketika nanti di replace sama barang-barang lokal baru gitu ya, saya kira kita masih bisa, daya beli kita masih mampu untuk membeli itu. Oke, baik. Pemerintah kan juga memblokir akun-akun dan toko-toko di e-commerce ya yang menjual barang-barang impor pakaian bekas ilegal maupun juga impor pakaian ilegal. Anda melihat apakah ini sudah cukup efektif? Belum, karena itu kan dari sisi itu kan hanya satu sisi nih, dari sisi toko offline. Yang online-nya masih banyak, meskipun nanti kalau ini efektif gitu ya, untuk nutup di pelabuhan, yang offline-nya pun pasti akan kekurangan stok ya, dan di sana kita bisa masuk. Tapi sekali lagi saya belum tahu bagaimana cara Kemenkeu gitu ya menutup celah importasi barang bekas, karena ini masalahnya di pelabuhan itu importasi ilegal itu bukan hanya di barang bekas, bukan hanya di pakaian bekas. Jadi kalau mau nutup harus nutup celah ilegalnya. Semuanya harus semua ditutup. yang ilegal. Semua yang ilegal harus ditutup celahnya. Nah ini itu kan itu kan PR yang cukup jadi PR nih. Karena ini kita udah nyuarain dari bertahun-tahun importasi ilegal. Salah satunya jadi importasi barang bekas ini masuk ilegal karena ada jalur importasi ilegal. Nah kalau selama jalur importasinya ilegalnya masih terbuka, yang barang bekas ini akan tetap masuk. Oke, baik. Jika keran impor ilegal secara keseluruhan ini bisa berhasil ditutup ya, Pak Retma, Anda melihat apakah industri tekstil ini ada peluang lagi untuk rebound dan juga lebih siap dari sisi pasokan, produksi, dan juga daya saing harga? Karena tadi kan kita juga berbicara terkait dengan mindset perubahan perilaku konsumen, Pak Retma. Nah, kalau itu yang dibenahi, ya, artinya importasi ilegal semua ya, pakaian bekas, pakaian baru, importasi kain ilegal, ini bisa di stop atau di minimalisir. Yang kemarin berhenti nih, pabrik-pabrik yang kemarin berhenti, yang kemarin PHK itu bisa narik lagi nih orang untuk produksi lagi. Investor-investor akan masuk nih, karena ini kan masalah kita adalah di sisi penegakan hukum, dari sisi fairness competition. Ini kan nggak fair, ini barang-barang ilegal kan nggak bayar pajak, jadi nggak fair nih kompetisinya. Dan selama ini nggak pernah ada penegakan hukum dari sisi penegakan fairness competition. Nah, begitu pasarnya fair lagi nih,
adil tingkat kompetisinya, Iya. baru investor-investor pasti akan masuk di situ. Oke, kita akan bahas lebih detail terkait dengan investasi dan juga dampak dari import barang ilegal ini terhadap industri ketenagakerjaan tentunya. Pak Redma, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Dialog Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pak Redma, kita lanjutkan kembali. Tapi sebetulnya kalau kita melihat ya, jika memang penertiban thrifting ilegal atau import pakaian ilegal ini berhasil benar-benar diberantas, ada satu kelompok masyarakat yang juga ikut terdampak. Kita tidak bisa pungkiri itu, yaitu pedagang-pedagang kecil yang bergantung hidup di sektor ini. Anda melihat solusi terbaik, win-win solution-nya ini seperti apa harusnya? Ya, kemarin juga kita diskus sama teman-teman di Kementerian UMKM gitu. Jadi memang ini kan kita nggak bisa matiin mata pencarian mereka juga. Nah, di sana kita juga sudah mulai untuk diskusi bagaimana produk-produk lokal ini masuk untuk untuk mengisi suplai gitu ya, atau mensubstitusi produk-produk yang mereka biasa jual. Memang tantangannya adalah di modal tentunya ya, karena kalau barang import, barang bekas ilegal itu kan murah gitu, satu bal itu maksimal harga 8 juta isinya 1.000 gitu, satunya 8.000. Iya. Nah, kalau di situ mereka punya modal cuma 8 juta, dia bisa beli banyak, dia punya banyak pilihan. Tapi kalau dalam negeri kan nggak bisa seperti itu gitu, minimal kan harga 25.000 ya, 30.000. Nah, ini tentu perlu permodalan. Jadi di samping dari industri kitanya, dari industri dalam negerinya akan mensuplai, sepertinya dari teman-teman di Kementerian UMKM akan bantu dari sisi permodalan gitu. Jadi jangan sampai ada pengangguran baru nih, jangan sampai yang di sini bekerja, tapi ada pengangguran baru nih, jangan sampai gitu. Jadi kita pengennya dua-duanya jalan. Yang di industrinya jalan, yang dari sisi perdagangan juga tetap jalan. Jadi bisa sinkron lah, bisa saling menopang gitu. Saling menopang, saling support begitu ya? Saling support. Baik, betul. Pak Redma, tapi secara keseluruhan dari industri sendiri, industri tekstil sendiri, seberapa besar dampaknya terhadap mungkin dari sisi beban operasional dan juga sampai ke PHK itu bagaimana? Masalahnya ini kan unfair ya. Kalau unfair ini misalkan kita bicara langsung barang ilegal, misalkan kan dari sana harganya nol. Harganya nggak ada harganya nih. Datang ke sini kita cuma bayar ke pengepul di sana sama bayar ongkos logistik. Nyampe sini dia jual karena ilegal, dia nggak bayar pajak. Kalau harus bersaing dengan teman-teman yang banyak produk lokal itu kan teman-teman IKM. Tapi bahan bakunya kan dari hulu, dari kita nih bahan bakunya dari industri. Nah, ketika dia harus bersaing dengan barang-barang yang murah, nggak bayar pajak gitu ya, harga dari sana udah nol, tentu mereka nggak mampu jualan nih, nggak mampu jual persaingannya. Nah, akhirnya mau nggak mau dia jual di bawah harga produksi. Tapi kan kekuatan teman-teman IKM untuk jual di bawah harga produksi ya nggak bisa. Lama-lama habis kekuatannya. Nah, lama-lama banyak yang PHK. Ketika IKM-nya ini banyak yang PHK, banyak yang tutup, si penyuplai kain di industri dalam negeri juga akan berkurang marketnya. Nah, lama-lama juga mereka turun juga produksinya, terus sampai ke hulu, sampai industri petrochemicalnya. Ini dari dampaknya kelihatannya hanya dampaknya di hilirnya aja nih. Tapi itu sampai ke midstream, sampai ke upstream, bahkan sampai ke petrochemical. Itu berdampak tuh. Jadi dampaknya rentetan ke hulunya itu sangat berdampak. Makanya di hulunya itu banyak yang tutup juga, banyak yang PHK juga. Oke, baik. Dari hulu ke hilir ya begitu ya. Artinya ini sebetulnya kan yang diharapkan adalah kebijakan dari pemerintah, dari lintas kementerian, tidak hanya di hilir saja. Anda melihat apakah sudah cukup berperan penting langkah pemerintah di sini? Saya kira ini kami harap ini hanya satu, karena selama ini kita kayak yang hampir hopeless nih, hampir putus asa nih, pemerintah nggak ngapa-ngapain, kita udah teriak-teriak tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu ada Pak Purbaya melakukan gebrakan, itu kan udah sentimen positif nih, meskipun baru di hilir. Tapi ini yang paling penting, kalau hilirnya dijaga,
itu akan ada harapan ya, domino efek ke Domino hulunya efek nih, ke- domino efek ke hulunya. Jadi ada harapan baru ketika Pak Purbaya melakukan gebrakan seperti ini. Nah, cuman kan tadi jangan sampai ini hanya gebrakan sesaat. Karena yang perlu diperbaiki adalah dari sisi ilegal prosedur yang bolong, sehingga barang-barang ilegal masuk. Jadi kalau kita cuman fokus barang bekas thrifting ini, sementara yang ininya nggak dibenahi, barang-barang import yang ilegal nanti yang lain juga akan tetap masuk. Tapi setidaknya ini menjadi sinyal positif untuk industri. Oke, jangan ada prosedur yang bolong nih. Nah, ini juga menarik Pak Redma, karena kan kita tahu dari masuknya thrifting ilegal ini, import pakaian ilegal ini sebetulnya kan masuk karena memang ada celah-celahnya ya. Iya. Ada seperti manipulasi dokumen, kemudian juga ada keterlibatan oknum-oknum ya, dugaan. Nah, sebetulnya bagaimana memastikan agar celah-celah seperti ini tuh tidak terjadi lagi dan memang penindakan dari import barang ilegal ini tidak hanya berhenti di level teknis saja? Yang pertama yang harus dilakukan, ini kan ilegal ini terjadi karena permainan tiga pihak lah. Tentu ada pihak importir di situ, bekerjasama sama orang-orang logistik. Dia ada backingnya. Yang paling utama sebetulnya karena ada oknum bea cukai. Jadi selama ada oknum bea cukai yang membantu, itu pemain-pemain ini akan terus dibantu lah untuk bisa melakukan ilegal. Nah, tentu yang tantangan Pak Purbaya yang pertama adalah membersihkan bea cukai dari oknum. Iya. Jadi sebanyak apapun penjahatnya di luar nih yang mau masukin barang ilegal, selama bea cukainya oknumnya nggak bisa digoda, itu nggak akan terjadi itu. Nah, yang kedua terkait dengan prosedur. Nah, prosedur kita ini memang ada masalah nih karena kita sistemnya kita kan kalau mau impor pakainya PIB. PIB itu rentan yang namanya misdeclare. Jadi dokumen impornya nggak sesuai dengan barang, pelarian HS, macam-macam. Nah, ini juga jadi masalah. Kalau di negara lain kan pakainya pot-to-pot manifest. Kita inline manifest, bikin sendiri nih PIB-nya. Dan itu kalau kerjasama dengan petugas bea cukai, itu nggak diperiksa tuh. Itu di situ celahnya ya? Itu celahnya ada di situ. Dan satu lagi celahnya ada di scanner. Kita ini sistemnya jalur hijau, jalur merah. Yang nentuin orang-orang bea cukai sendiri. Nah, ini jadi masalah nih. Kalau teman-temannya ya masuk jalur hijau semua nih, yang biasa nyuri-nyuri ini loh, jalur hijau semua nih. Nah, kalau di negara lain nggak semua masuk scanner. Semua kontainer masuk scanner akan diperiksa, cocokkan dengan manifestnya. Kalau nggak cocok baru dibuka. Nah, kalau di kita kan yang di scanner kan scannernya cuma punya 3. Itu pun kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak. Jadi semuanya gampang aja keluar dari. Jadi ada masalah transparansi pelabuhan. begitu? Transparansi, masalah prosedur, masalah alat. Nah, jadi 3 itu. Jadi selainnya, tapi yang paling utama sebetulnya dulu adalah oknum bea cukai dulu harus dibersihin. Oke. Itu dari level teknisnya begitu ya, ada Level masalah teknis, transparansi, prosedur yang memang harus dibenahi begitu. Nah, tapi selain itu kalau kita lihat ya, selain dari adanya dugaan-dugaan oknum nakal, pedagang-pedagang nakal itu juga ada ya Pak, karena kan pemerintah sudah menerbitkan larangan penjualan barang-barang bekas di e-commerce, tapi ada saja celah yang bisa dilakukan untuk menjual itu di platform-platform media sosial lainnya. Tanggapan Anda seperti apa? Karena aturannya itu bukan jual barang bekas. Jual pakaian bekas itu boleh, jual. Boleh. Yang nggak boleh itu importnya. Importnya. Nah, jadi aturannya itu bukan pelarangan menjual pakaian bekas, tapi yang aturan itu melarang importasinya. Jadi memang diimportasinya nih yang. Jadi kalau di platform itu sebetulnya nggak bisa disalahin kalau dia jual. Kan kita nggak tahu itu barang dari import atau tidak. Nah, kecuali bisa membukti kalau itu barangnya impor. Nah, kalau begitu bisa membuktikan barang impor, berarti itu ilegal. Itu bisa ditindak. Tapi kalau kita nggak bisa membuktikan bahwa itu barang impor, meskipun itu pakaian bekas, itu nggak bisa ditindak. Oke. Dengan berbagai adanya perubahan regulasi yang sudah dilakukan pemerintah, Anda melihat adakah regulasi-regulasi existing lainnya yang sebetulnya harus dibenahi lagi oleh pemerintah? Banyak ya sebetulnya. Yang pertama, selain tadi ya prosedur di kepabeanan, terus aturan-aturan barang bawaan dan barang kiriman itu juga saya kira perlu ada perbaikan. Terus juga terkait dengan ini satu lagi yang paling utama adalah penegakan hukum lah. Kayak misalkan aturan label, ini kan Kementerian Perdagangan punya aturan label, tapi penegakan hukum di lapangannya itu nggak pernah tuh ada. Kalau kita lihat seliuran nih bukan hanya pakaian bekas, pakaian-pakaian baru yang
masih pakai aksara Cina, masih pakai aksara Korea, itu masih banyak tuh. Secara aturan itu nggak boleh. Tapi kalau itu di lapangan tuh, di pasar. Di pasar begitu ada yang ngelihat itu, berarti dia bisa ditindak. Tapi kan selama ini nggak pernah ada tindakan. Jadi hal-hal seperti itu masih bisa dilakukan. Tentunya untuk satu sih, untuk supaya industri lokalnya bisa bangkit lagi gitu. Harapan Anda Pak Redma dengan adanya mungkin upaya dari penertiban, dari perubahan regulasi ke depan seperti apa prospek industri tekstil? Apalagi booster yang diperlukan? Boosternya sebetulnya cuma satu, market aja. Market. Market. Kalau kita bicara market dunia kan tantangannya agak berat nih. Kita ada perang dagang gitu ya, belum Trump tarif gitu kan yang berubah-berubah, selalu berubah. Yang kita punya adalah pasar domestik. Pasar domestik ini sangat besar. Jadi kalau kita bicara dari output industri tekstil setiap tahunnya 70% itu ke pasar domestik. Jadi kalau pasar domestiknya bisa kita jaga, industri tekstil itu gampang untuk bangkit. Nah, yang selama ini jadi masalah adalah pasar domestik ini jadi bancakan oknum-oknum tadi nih. Baik oknum di banyaklah oknum di pemerintah gitu ya, yang sangat-sangat pro impor gitu, terus juga baik di Kemenperin, di Kemendak, di Kemenkeu, di beberapa instansi gitu. Belum lagi yang mainnya ilegal, belum lagi ada oknum yang nge-backing gitu ya. Ini selalu jadi masalah. Nah, kami harap satu sih, kalau kita dikasih pasar domestik betul-betul dijaga, industri tekstil bangkitnya gampang. Iya, baik. Nah, dari sisi market kan tadi juga Pak Redma menyebut ya, artinya dari daya beli masyarakat. Sejauh ini insentif-insentif pemerintah yang sudah diberikan untuk bisa mendorong daya beli masyarakat ini apakah sudah mulai terlihat perbaikannya? Kalau insentif untuk daya beli saya kira udah cukup baik ya. Kemarin yang terakhir itu kalau untuk industri terkait dengan PPh 21 ya yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya kan buat teman-teman pekerja ini insentif, akhirnya dia daya beli dia bisa lumayan baik lah. Nah, jadi kalau untuk itu sih saya kira sudah cukup baik lah. Kalau yang kita perlu itu kan kalau mau ngasih insentif di sisi industrinya. Nah, di sisi industrinya bagaimana supaya terutama buat ekspor nih, kalau insentif buat ekspor. Kalau untuk dalam negeri marketnya dibikin fair aja nih, kompetisinya dibikin fair, itu sudah cukup sebetulnya. Nah, tapi kalau kita mau ekspor, nah di sana perlu ada insentif dari pemerintah untuk industrinya. Oke, baik. Intinya yang kita harapkan dari sini adalah pembenahan ataupun juga penertiban dari impor barang ilegal ya, bukan hanya pakaian ilegal saja. Ini bisa benar-benar tuntas sehingga memang industri tekstil nasional ke depannya bisa lebih rebound dan bangkit kembali. Terima kasih Pak Redma Gita Wirawasta selaku Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia APSIFI sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update hari ini. Sukses dan sehat selalu. Ya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.